Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa datang di masjid ini. Masya Allah. Ana baru tahu nama masjidnya Masjid Jami' Calidana. Masya Allah jemaah. Semoga masjid ini menjadi berkah dengan keberadaan bapak-bapak, saudara-saudara yang datang ke rumah Allah ini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Kok ada yang ragu-ragu kayaknya sih? Umatnya Nabi Muhammad apa bukan? Benar. Apa buktinya? Kalau ngaku-ngaku semua bisa. Ada orang ditanya, kamu orang Indonesia? Iya. Mana KTP-nya? Tidak punya. Apa diterima menjadi warga Indonesia? Nggak diterima. Semua harus dibuktikan. Kalau kita benar-benar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cinta sama Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana kecintaan umat Nabi Muhammad kepada nabinya alaihi salatu wassalam? Yang pertama, kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum percaya enggak? Percaya. Apa yang dipercayai kalau ternyata kita enggak pernah belajar? Yang kedua, perintahnya harus dilaksanakan. Apakah semua perintah Nabi kita laksanakan? Bukan wadahnya remason. Kan masih besar kalau wadahnya. Ini tutup. Di kanan kiri ada timba. Dia nggak pakai. Kenapa? Karena perintah atasan mandikan pakai tutupnya remason. Sami'na wa ta'na. Antum seperti itu nggak sama Nabi Muhammad SAW? Mikir. Dipanggil di masjid. Hayya 'alas shalah. Duduk. Minum kopi. Loh. Dipanggil mas, sopo sing manggil? Iki. Berok-berok kadang kala yang manggil tetap di bangunan sana. Minum kopi, minum teh. Berarti kita belum sempurna menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ngaku wong Islam. Yang ketiga, larangannya ditinggalkan. Nggak perlu banyak tanya kalau dilarang. Tidak boleh keluar dari perumahan ini. Ya sudah, nggak boleh, nggak boleh. Katakan sami'na wa ata'na. Nggak boleh berzina. Nggak boleh berdusta. Nggak boleh ngomongin orang. Tugas kita sami'na wa ta'na. Dan yang keempat, kita tidak ketika belajar jalan kaki jatuh,
kadangkala benjol kepalanya. Udah bisa jalan kaki, belajar naik sepeda. Apa yang terjadi kalau naik sepeda? Biasanya dengkulnya ya luka-luka. Kemudian setelah itu makan, kita bicara makan. Makan capek apa enggak? Capek apa enggak makan? Capek. Jangan dibikin enggak capek antum. Antum mungkin lebih berpikir, anak mau tidur, tapi enggak bisa Ustaz, lapar soalnya. Anak mau istirahat, enggak bisa, lapar. Makan pun kita kerjakan, padahal kita sudah ngantuk. Kita kerjakan hal itu. Maka ini sebuah hakikat yang harus kita percaya bersama, yang nggak perlu diperselisihkan. Semua manusia itu lelah. Yang kaya, yang miskin. Orang kaya lelah apa enggak? Lelah. Kadang-kala kelelahan mereka itu lebih daripada kelelahan ya yang hidupnya pas-pasan. Ada banyak beban yang dia pikirkan. Orang sehat, orang sakit juga lelah. Lelaki dan wanita lelah. Semua kita bekerja, jemaah. Namun ada yang lelah di dunia, senang di akhirat. Tapi ada yang lelah di dunia, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, ada yang menghancurkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ketika Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Lalu Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang kafir capek sama. Orang Islam juga capek. Nggak ada yang hidupnya santai di dunia ini. Walaupun penampilannya kelihatannya kok wong iki seneng koyo iya. Kita berkeringat-keringat, orang ini tidak berkeringat. Anak benar-benar Masya Allah melihat bapak-bapak yang kerja di sini. Tinggal di rumah sementara. Bahasanya itu huntara. Hunian sementara. Rumah yang sebenarnya di mana? Anak mau tanya. Bapak di mana rumahnya? Di mana? Loh, rumahnya di akhirat. Iya, benar jawabannya nih jemaah. Soalnya rumah beliau yang dibangun itu pun sementara. Jangan dipikir rumah yang di sebelah masjid ini sementara, lalu yang pakai tembok itu abadi. Sama semua ini 500 unit yang dibangun ini sama-sama huntara. Hunian sementara. Sama semuanya. Siapa yang tinggal di perumahan ini 100 tahun? Ada jemaah? 150 tahun? Tambah nggak ada. Pindah ke perumahan umur 40 tahun. Mati umur 70 tahun. 30 tahun coba. Rumahnya ditempatin. Sementara. Maka Allah sebutkan semua itu orang bekerja. Adapun orang yang beriman kepada Allah. Dia bersedekah. Dia berbagi dengan orang lain. Dia bekerja, capek kerja. Dapat duit dia sedekahkan. Iya, dia beriman. Anak nggak lama di sini. Anak punya rumah yang abadi. Anak sekarang capek di sini supaya di sana nggak capek. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan bagi dia yang capek ini dengan keimanannya, dengan ketakwaannya untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dikasih kemudahan, jemaah. Tapi harus capek.
Orang yang begadang. Begadang mungkin dia nonton bola. Sama orang yang begadang sholat malam. Sama-sama capek apa enggak? Yang nonton bola capek enggak? Capek juga dia. Kadangkala dia minum kopi, kenapa ngantuk? Dia capek, nonton bola capek. Yang sholat malam juga capek. Tapi beda capeknya. Beda lelahnya jemaah. Ini capek untuk membebaskan dirinya. Ini lelah untuk membangun rumahnya. Bukan bangun rumahnya orang, lupa dengan rumah dia sendiri. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun orang yang bakhil, yang pelit. Kalau untuk urusan dunia dia nggak pelit. Tapi untuk urusan akhirat pelit nih. Sekarang kita akan buktikan. Sebulan lagi insya Allah Idul Adha. Kita akan buktikan ada orang yang nggak pernah kurban. Ketika disuruh kurban, mas kok nggak kurban mas? Ya kan nggak wajib Pak Ustaz. Repot ketemu orang berilmu nih. Sudah faham wajib sunnah. Malahan dia yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakoni. Kalau dikatakan mas, masih ada yang ngerokok? Ya mah, nggak ada Ustaz. Mana yang ngerokok? Alhamdulillah. Di masjid Calidana ini tidak ada perokok. Mana buktinya? Kita lihat sekarang. Loh ini bukti jamaah. Alhamdulillah. Sebagian orang kalau dikatakan mas, jangan ngerokok mas. Kata, Ustaz, kan makruh Ustaz. Kata dia. Iya sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi orang yang berakal mikirlah. Dapat apa ngerokok? Capek ngerokok itu jam. Capek enggak ngerokoknya? Kadangkala tidak punya rokok, berangkat keluar. Tahu-tahu toko yang jualan rokok tutup. Aduh, tutup. Ini mau ngerokok. Sampai sini ke rumah dapat rokok, ternyata koreknya ndak ono. Aduh, korek ndak ono. Artinya orang yang mau melakukan sesuatu itu pasti lelah, capek. Baik dalam ketakwaan atau dalam kemaksiatan. Orang yang berzina. Pelacur. Kiranya mereka nggak capek kerja jadi pelacur. Kiranya yang jadi pezina tidak capek. Capek dia melakukan itu. Bahkan sebagian dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih yang halal, cari yang haram. Dan ini pesan buat kita. Khususnya para perantau. Kita ini semua merantau di muka bumi ini. Jangan dipikir yang kerja di sini perantau semua. Kalau antum tahu sebagai perantau, aku tidak lama lagi akan meninggalkan tempat ini. Aku akan siap-siap. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berbicara tentang capek ini tergantung ambisinya. Kalau ambisi akhirat, capeknya insya Allah berguna. Tapi kalau ambisi dunia, capeknya akan bertambah capek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Baik, jamaah yang kerja di Calidana ini datang ke sini cari dunia apa cari akhirat? Masya Allah. Tambah pinter jemaah. Dunia akhirat. Baik, apa buktinya dunia akhirat? Buktinya Ustaz kalau azan saya berhenti kerja. Ngapain? Ya duduk-duduk. Duduk. Apa ceritanya? Duduk. Kalau dunia akhirat betul. Anak kerja buat dunia Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah. Waktunya akhirat, anak kerja buat akhirat anak.
Dan ketika ana ngangkat batu bata itu Ustaz, ana barengin dengan solawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana barengin dengan subhanallah. Subhanallah. Sebagian orang, ana nggak tahu di Calidan ini, di beberapa tempat itu bangun rumah sambil dangdutan. Katanya dunia akhirat. Ini dunia dan dunia. Nggak ada akhirat. Siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Nggak pernah puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Nggak pernah puas. Kadang-kala di beberapa tempat itu mereka masih mencuri. Dikasih gaji, tapi masih mencuri. Apakah dengan mencuri dia kaya? Pernah melihat pencuri kaya? Nggak ada. Buktinya setelah mencuri, dia mencuri lagi. Seharusnya kan ana mencuri kalau sudah cukup, alhamdulillah Ustaz. Ana sudah qanaah cukup. Nggak ada pencuri yang qanaah. Pernah ngelihat maling qanaah? Dapat mobil satu, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah makasih Allah, sudah ana berhenti mencuri. Jual, mencuri lagi. Jual, mencuri lagi. Allah jadikan kemiskinan. Yang kaya raya belum tentu kaya. Antum mungkin pernah melihat orang punya mobil 20. Antum pikir dia kaya. Kalau ambisinya akhirat, nggak punya mobil bisa kaya. Tapi kalau ambisinya dunia, mau punya 100 mobil, mau punya 100 perusahaan, tetap kata Nabi Muhammad SAW, dia capek, lelah, kemiskinan itu di depan matanya. Kayak orang pakai kacamata gini. Kemana-mana dia yang dipikirkan takut miskin. Takut fakir. Mau tidur yang dipikirin apa? Dunia. Coba bapak-bapak tadi yang datang ke tempat ini untuk cari dunia akhirat. Mau tidur yang dipikirkan. Ya Allah kepingin nanti sholat malam. Pingin tahajud ya. Insya Allah rumah-rumah hunian ini jam 3 itu sudah mulai ramai. Ada yang di sana baca Al-Baqarah. Di sana ada yang baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Sebelum subuh Masjid Calidana sudah penuh. Kenapa? Saya datang Ustaz dunia akhirat. Nggak takut miskin. Apakah dengan sholat malam bapak-bapak tambah miskin? Ana sejak sholat malam Ustaz. Kok duit tambah habis Ustaz? Nggak ada. Kita akan lihat Allah akan jadikan kekayaan di hati. Wasyattata alaihi syamla. Orang yang ambisinya dunia. Udah capek pikirannya. Urusannya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai urusannya. Yang anak sakit. Yang anak ya kadangkala nggak bisa diatur. Nggak bisa kumpul keluarga. Ruwet urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dengan capeknya dan lelahnya dia berpikir dan bekerja itu, ternyata rizkinya itu tetap jamaah. Sehari di sini digaji berapa? Ketawa. Digaji berapa jamaah? Anda mungkin bisa ngomong sama bos, bisa minta tambahan nanti. Gaji berapa? Hah? Rahasia, Masya Allah. Jadi nggak kabar-kabar gajinya gitu ya. Yang penting alhamdulillah. Baik, gajinya tetap. Ana Ustaz, jauh-jauh datang ke sini tetap rezekinya. Nah, maka jadikan ambisinya akhirat. Kata Nabi SAW, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat jadi ambisi dia. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu di hati dia.
Masya Allah. Orang kaya walaupun gak punya apa-apa. Kenapa? Karena ambisi dia akhirat. Dia tuh ridho sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi dan sore dia baca doa. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Masya Allah. Dari tadi ya tunggu jemaah semua, alhamdulillah. Ternyata ceramah itu juga lelah. Alhamdulillah. Tadi barang siapa yang ridho sama Allah sebagai Rabbnya. Ya Allah, aku ridho engkau sebagai Rabbku. Dunia ini memang ujian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang kuat, ada yang lemah. Di dunia. Jangan dipikir yang kaya itu tidak diuji sama Allah. Kalau antum dapat rizki, tahu-tahu bulan ini dapat gaji besar. Itu juga ujian dari Allah Azza wa Jal. Yang gajinya kecil juga ujian dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau akhirat ambisi kita, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Antum walaupun capek, tapi paling tidak merasa santai. Akhir bulan dapat gaji 2 juta. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan berkah ya Allah. Jadi kayak orang kaya. Wa jama'a alaihi syaml. Urusannya tidak ruwet. Antum Masya Allah. Orang kalau akhirat yang menjadi ambisi dia. Habis isya bisa tidur nyaman. Sekarang ini kita banyak godaan gak bisa tidur nikmat. Ada televisi, ada listrik. Di desa-desa itu jemaah, habis isya orang ngapain? Tidur semuanya. Sore hari bisa kumpul sama anaknya, sama istrinya. Masya Allah. Makanya ini musim haji nih. Kebanyakan jemaah haji di Indonesia itu orang kaya apa orang pas-pasan? Orang kaya apa orang pas-pasan? Kaya hati, kaya harta. Banyak orang kaya nggak berangkat haji. Banyak jemaah. Dan banyak orang yang pas-pasan berangkat haji. Kadangkala penjual kerupuk, Masya Allah. Ana pernah berjumpa dengan jemaah haji, dia itu jualan kerupuk. Dia itu cerita, Ustaz, ana kalau ikut manasik haji itu naik motor, Ustaz. Motor ana itu jelek, Ustaz. Jadi ana sembunyikan di kebun pisang, Ustaz. Karena malu ana dilihatin orang-orang. Berangkat haji, jemaah. Penjual kerupuk. Sampai pernah di pasar itu ada yang punya toko, ada yang buka lapak. Pakai amben ya. Masya Allah, yang punya toko nggak berangkat haji, yang buka lapak berangkat haji. Kenapa? Hatinya kaya. Jadi Allah mudahkan urusannya. Ketika ambisi kita akhir, kita capek, jelas lelah kita bekerja. Nggak ada orang yang tidak lelah. Jangan dipikir ketika antum mati, antum nggak capek, antum akan lebih capek lagi di sana. Kalau di dunia capek, antum masih bisa minum minuman yang menguatkan tubuh. Tapi di kuburan, dikepui malaikat. Malaikat istirahat sih. Tidak ada istirahat. Nggak ada. Maka tadi, ketika orang ambisinya akhirat, kekayaan dijadikan di hati. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan buat dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang dipaksa sama Allah datang ke tempat dia. Dia tetap capek tapi tahu-tahu ada yang ketok pintu. Rizki itu ada yang disangka-sangka, ada yang tidak disangka-sangka. Kalau bicara rizki yang disangka-sangka, ada orang mengatakan anak kayaknya sampai mati jadi tukang. Masa antum sampai mati mau jadi tukang? Dari umur berapa jadi tukang?
Tapi kan nggak apa-apa Ustaz. Ana memang jadi tukang di dunia dan di akhirat Ustaz. Masya Allah jemaah. Ada tukang beca, Masya Allah. Tukang beca yang kalau hari Jumat dia capek. Cuma dia mikir ana nggak bisa sodakoh. Karena hasilnya pas-pasan. Hari Jumat dia gratiskan. Ada orang naik berangkat. Diantarkan kemana dia mau bayar enggak. Saya memang hari Jumat saya khususkan sodakoh. Masa saya nggak punya sodakoh. Dia sodakoh dengan tenaganya. Dan dia nikmat hidupnya. Lelah atau dia tidak, tetap lelah. Tetap capek. Tapi terobati kelelahan itu. Dengan nikmatnya zikrullah. Jamaah rahimakumullah. Apakah semua yang di masjid ini orang Islam? Mungkin. Tapi ada juga yang munafik. Yang pura-pura Islam. Capek dia menyembunyikan pura-pura dia. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan orang-orang munafikin ini. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu kalau sholat, kalau diajak ke masjid, dia berangkat tapi males. Kerja nggak males. Makan nggak males, sholat males. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yura'unan nas. Kata Allah, riya. Sholatnya pun riya. Kadang-kala kita lihat loh, tumben sembahyang. Ada yang tumben ke masjid ya ma? Oh lihat, ada. Ada yang tumben kerja, nggak ada. Soalnya kalau tumben kerja, sudah dipecat sama bosnya. Tapi Allah itu Rahman, Rahim. Allah itu sayang sama kita jemaah. Kita nggak ke masjid, kita nggak sholat, masih dikasih rizki sama Allah Azza wa Jal. Dikasih. Allah tuh nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita datang ke masjid. Allah nggak butuh kita ruku, kita sujud, kita puasa. Nggak butuh Allah itu kepada antum untuk berangkat haji. Yang butuh itu kita jamaah. Allah mengatakan, Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhul yawma idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Apakah telah datang kepadamu informasi tentang al-ghashiyah? Tentang akan terjadinya kehancuran di muka bumi ini. Rumah-rumah yang Bapak bangun ini akan hancur. Akan menjadi debu yang berterbangan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Pada hari itu wajah manusia penuh dengan kehinaan, tunduk. Amilatun nasibah. Dia kerja keras tapi masuk neraka. Capek lelah di dunia dan capek lelah di neraka. Maka jangan sampai. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Masuk ke neraka yang panas ya ma. Siapa yang tahan dengan api neraka? Yang masih tidak mau sholat. Nggak apa-apa. Asalkan antum tahan 5 menit tangannya masuk minyak panas. Antum coba. Anak kuat katanya Ustaz 5 menit tak sholat tak apa-apa. Siapa yang kuat jamaah? Siapa yang kuat dengan azab Allah Azza wa Jalla? Maka kata Nabi SAW, Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Yang paling sejahtera tapi tetap dia capek di dunia. Cuma dia sejahtera. Dia memiliki segala yang mungkin tidak dimiliki orang. Mungkin jarang sakit, makan selalu enak,
mau pergi kemana saja dihormatin dan dihargai. Mungkin dia pejabat, mungkin dia orang nomor 1 di dunia ini dikatakan. Akan didatangkan, lalu dicelup ke neraka dengan 1 kali celupan. 1 kali celupan. Bukan 5 menit. Ghamsah. Fayughmasu fin nari ghamsah. Dicelup ke neraka 1 celupan, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya orang ini. Hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah merasakan 1 kenikmatan? Engkau pernah lewat kenikmatan kepadamu? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabb ma ra'aitu na'iman qat. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal di dunia hidup mungkin 70 tahun dengan segala kenikmatan. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Bayangkan, orang ini akan disiram, dikasih minum dari air yang panas. Kita kalau ada air panas minum sedikit-sedikit, kita tahu bagaimana rasanya di lidah kita. Gimana kalau dibuka mulut kita kemudian ditumpahkan air panas di dunia. Sebelum kelak di akhirat. Kita dikasih nikmat sama Allah. Tuh dikasih kaki, tolong syukurin. Oke, capek sholat itu. Tapi tidak secapek antum bangun bangunan di bawah terik matahari. Antum tinggalkan kampung antum, datang kerja ke sini. Tunjukkan kalau antum mau dunia akhirat. Alhamdulillah ada masjid, ada rumah Allah di sini. Makmurkan rumah Allah. Makanan nanti di sana jamaah, bori. Wallahi jamaah, air nanah, duri-duri dimasukkan ke mulut kita. Yang enggak berguna, tidak bikin kenyang, tidak memberikan manfaat kepada tubuh kita. Tapi kata Allah, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufatu wa zarabiyu mabthutha. Ada wajah yang ceria, yang berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Lisa'iha radiyah. Dulu dia kerja keras di dunia, dia capek di dunia, dia lelah untuk mencari akhirat, capek jamaah. Orang yang bangun di malam hari capek. Orang yang sholat duha 2 rakaat lelah. Orang yang sholat duhur 4 rakaat capek, lelah. Antum duduk sekarang capek di sini. Ana berceramah pun lelah dan capek. Tapi nanti akan ada hasilnya jemaah. Kelelahan kita akan ada hasilnya. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka akan berada di surga yang tinggi sekali. Taman-taman yang indah. Kebun-kebun yang mewah. Yang begitu nyaman dipandang mata. Itu air sungai mengalir di bawahnya. Masya Allah. Bapak-bapak yang jadi tukang bangunan. Satu-satu bata antum angkat. Ketika bangun, antum ingat dengan rumah yang sedang antum bangun di surga. Kalau antum memang cari surga. Itu 1 bata dari emas. 1 bata dari perak. Nggak dalam bayangan manusia. Seperti itu Allah jadikan. Buah-buahan dari segala macam antum bisa makan. Capek mereka kerja di dunia. Nah, mereka masuk surga dengan rahmat Allah tentunya. Ada dipan-dipan ya. Mereka saling bertatap muka, ngobrol. Allah menceritakan dalam ayat yang lain dalam surat lainnya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Saling bertanya, kamu kok bisa masuk surga, gimana ceritanya? Apa kata mereka? Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ketika kita hidup di dunia, kita itu penuh ketakutan.
Kita takut kematian akan datang, sedangkan amal kita nggak cukup. Di dunia aja antum kalau punya utang 100 juta nggak bayar jamaah. Antum akan dicari sama debt collector. Kadang-kala dipukulin supaya bayar. Gimana kalau antum punya utang jantung yang Allah kasih sama antum? Belum antum bayar. Kaki yang Allah kasih sama antum, antum nggak bayar ketika hidup di dunia. Sendi-sendi yang ada di diri kita. Yang jumlahnya 360. Antum belum bayar pakai itu setiap hari antum. Padahal kita disuruh bayar jamaah. Maka itu yang masuk surga mengatakan inna kunna fi ahlina musyfiqin. Kita dulu takut. Karena kita tuh kehidupan ini akan berakhir. Cepat atau lambat. Maka jaga diri. Ketika itulah Allah berikan dengan rahmatnya. Mereka takut dari neraka. Fawaqana azab as-samum. Kami dijaga dari azab neraka yang panas. Maka ahibati fillah. Ana tidak akan panjang lebar. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ini menggugah kita untuk merubah capek kita bukan hanya untuk dunia. Antum hitunglah. Tadi ana sampaikan, antum kerja, fadhol bangun. Ketika keluar dari tempat tinggal antum, baca doa sudah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Yang mulai mau ngangkat batu bata, baca bismillah. Ya Allah. Mudah-mudahan hasilnya berkah ya Allah buat anak dan keluarga. Satu persatu batu bata antum angkat dengan salawat buat Nabi SAW. Dengan zikir buat Allah. Dengan tasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ketika dengar azan. Letakkan batu bata. Sebagian ulama dulu. Itu kerja sebagai tukang emas. Ketika dengar azan dia itu mau mukul emasnya. Nggak jadi dia. Ini waktunya buat Allah Azza wa Jalla. Dari pagi anak cari buat diri anak. Masa dipanggil hayya ala salah, hayya ala falah. Ana nggak datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Ana sibuk membangun rumah manusia. Sedangkan di rumah Allah situlah ada akhirat buat kita jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Masya Allah. Azan jamaah. Fadhal. Azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Fadhal jamaah. Kalau ada yang ingin bertanya, jangan sampai kita mati nggak pernah tanya tentang agama kita. Ada orang yang sampai mati nggak pernah tanya tentang agamanya. Apakah karena dia faham agamanya? Atau karena dia tidak peduli dengan agamanya? Mana jemaah? Karena faham agama atau tidak peduli dengan agama? Nggak peduli. Sing penting urip. Sing penting kerja. Sing penting mangan. Antum perlu tanya. Apalah? Antum perlu tanya apakah ini boleh atau tidak boleh. Kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Alhamdulillah orang tua kita Islam. Kita bersyukur. Maka mumpung ada ustadznya kalau yang ingin bertanya, fadhal. Tapi kalau sudah ngerti semuanya, tidak perlu bertanya. Harus paham kabeh. Fadhal aja. Nah, fadhal. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita bicara yang di sinilah. Apakah bapak-bapak yang kerja di bangunan kalau adzan berhenti kerja dipukulin sama mandornya? Kerja, adzan mas. Sebenarnya enggak kan. Jadi kalau bicara tadi ulama seperti itu, kembali kepada kemauan kita. Kita ini dengarkan adzan, jawab adzan. Kemudian setelah adzan kita baca doa setelah adzan, dapat apa jemaah? Dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum dikasih duit 100 juta, tapi nggak dapat syafaat Nabi, milih mana? Antum nggak usah jawab adzan, jangan jawab adzan, kasih 1 juta atau 100 juta, jangan jawab adzan. Antum pilih mana? Loh, anak selama ini memang nggak pernah jawab azan, Ustaz. Ada sebagian yang tidak pernah jawab. Jadi kembali ke bagaimana niat kita memaknai itu azan. Kalau kita memaknai sebuah pekerjaan itu fulus, buktinya bapak-bapak bisa datang ke tempat ini dari negeri yang jauh, merantau, anak-anaknya ditinggal, orang tuanya ditinggal, untuk duit berapa jamaah? Masa untuk syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita nggak bisa berhenti untuk menjawab azan. Yang awalnya ngangkat batu sudah azan. Di sini kalau azan boleh ke masjid nggak? Yang ke masjid berapa banyak? Kalau waktu zuhur berapa sof? 1 kurang.
Nah, sisanya kemana? Masih kerja. Cari dunia. Kapan cari akhiratnya? Maka tadi jamaah, hadirkan di hati kita. Bapak-bapak sekali-kali datanglah ziarah kubur. Itu mengingatkan kita kepada akhirat. Bukan rutinitas ziarah kubur, bukan. Tapi datang untuk mengingat akhirat kita. Kalau kita tahu kalau mati itu nggak ada yang dibawa duitnya jemaah. Rumahnya ditinggal. Bahkan sebagian anak itu kepingin bapaknya cepat mati. Kapan bapak mati? Oh, kata dia. Karena dia tahu bapak mati rumahnya nggak akan dibawa. Antum bawa apa kalau mati? Bawa amal. Maka kalau bicara bagaimana supaya kita bisa seperti ulama tadi. Ulama itu kerja. Bukan berarti ulama itu diri. Mereka kerja juga. Capek juga mereka. Tapi capek yang ada hasilnya di akhirat nanti. Maka hadirkan keyakinan dengan hari akhir. Maka bapak nasihat ana nih. Di masjid ini ada Quran terjemahan enggak? Hah? Ya apa ceritanya? Ada belum? Di mana tunjukkan? Ini masjid berapa lama berdiri? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada berapa Quran terjemahan di sini? Baru 2. Nah, nanti insya Allah akan ditaruh rak-rak di kanan kiri ini isinya Quran terjemahan. Nasihat anak buat bapak habis sholat umpamanya sebelum pulang ya, atau sambil nunggu qomat. Coba baca surat-surat yang dihafal dengan artinya. Selama ini kan hafal Al-Fatihah. Tapi sebagian kan gak tahu artinya. Hafal Qul huwallahu ahad. Tapi gak paham apa yang dibaca. Maka nanti dibaca juz amma itu yang surat-surat pendek yang dihafal. Sehingga ketika sholat itu bisa menghayati. Dan itu yang akan membuat kita semangat. Seperti tadi kita bacakan mamanya. Inna sa'yakum lasyatta. Kita baca itu, maka kita nggak paham. Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang dibacakan tiap Jumat. Sebagian hafal, tapi nggak paham. Kalau imamnya baca hal ataka hadithul ghasyiyah, aduh kepanjangan bacaannya. Jadi tahu kalau itu panjang. Lebih panjang dari Qul huwallahu ahad. Tapi nggak tahu sama artinya. Coba antum tahu sama artinya. Insya Allah akan bisa menikmatin tadi. Juga bacaan azan. Tahu dengan makna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sih maknanya? Maka insya Allah itu akan ya mendorong kita untuk lebih semangat. Agar kerjaan kita berkah jemaah. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan lainnya. Fadhal. Kan kita sering ketemu sama imam yang misalnya setelah sholat itu kita kan zikirnya bareng-bareng sama ada yang enggak bareng-bareng. Nah yang sesuai tuntunan itu yang gimana Ustaz? Yang bareng-bareng apa yang enggak? Sama lagi Ustaz. Kalau sebelum sholat itu kan habis qomat itu habis adzan itu kita ada yang pujian-pujian itu apa ada tuntunannya apa enggak? Barakallahu fikum. Nah berkaitan dengan setelah sholat jemaah. Yang jelas setelah sholat itu diperintahkan kita untuk berzikir. Bagaimana berzikirnya? Bersama-sama atau sendirian. Sholatnya berjamaah, zikirnya masing-masing. Karena mungkin sebagian orang mau ada pekerjaan. Ada imam yang zikirnya panjang. Jadi kalau kita bicara zikir setelah sholat ini. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi berapa? 100. Tapi antum terburu-buru. Masuk harus meloi imami? Enggak. Sejatinya zikir, sholatnya berjamaah, zikirnya masing-masing. Kalau antum punya pekerjaan umpamanya, ana ada kerjaan ana, ada urusan, silahkan. Tapi zikirnya tetap walaupun sambil berjalan umpamanya. Ada zikir yang pendek. Juga diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali.
Jadi kalau antum terburu-buru tetap baca itu. Jangan sampai tidak berzikir. Baca subhanallah. Pertama selesai sholat astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullah wa atubu ilaih. Istighfar. Setelah itu baca la ilaha illallah, baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian baca la ilaha illallah. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. Jadi yang dilakukan Rasul SAW itu Nabi memang mengajarkan kepada para sahabat zikir ini. Tapi beliau tidak memimpin. Beliau bacanya keras. Didengar oleh para sahabat Nabi. Tapi sekali lagi tidak memimpin. Kenapa tidak memimpin? Karena tadi kita itu beda-beda. Ada orang yang masbuk. Telat masuk masjid. Imamnya assalamualaikum, dia nambah 1 rakaat. Setelah assalamualaikum, imamnya zikirnya sudah sampai Allahu Akbar. Dia itu mulai subhanallah apa langsung Allahu Akbar? Sebagian langsung Allahu Akbar. Karena merasa imamnya sudah sampai Allah. Enggak, antum tetap zikirnya mulai dari subhanallah. Mulai dari subhanallah. Jadi seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau antara azan sama qomat, apa yang dilakukan? Memang puji-pujian. Dianjurkan bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi tidak keras-keras. Antum duduk, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kenapa? Karena orang ke masjid ini kepingin khusyuk. Kalau pakai mic keras-keras, yang sholat sunnah pun kadang-kala nggak khusyuk. Jadi menggunakan mikrofon itu silahkan. Kapan? Untuk azan. Untuk manggil orang ke masjid. Tapi ketika berzikir, usahakan tidak mengganggu orang lain. Yang di sebelahnya sedang baca Quran. Ya sudah, fadhol baca Quran. Yang mau puji-pujian, yang mau baca salawat buat Nabi SAW, silahkan bersalawat. Tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Bahkan Nabi SAW melarang orang itu baca Quran lebih keras daripada bacaan saudara. Dilarang. Mamanya sebelahnya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang di sini baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaq. Masjid ini jamaah tempat untuk lebih tenang dan damai. Silakan baca Quran. Tapi jangan lebih keras dari saudaranya. Silakan menunggu qomat itu dengan bersolawat sama Nabi SAW. Memuji Rasul SAW. Tapi jangan mengganggu saudaranya yang lainnya. Karena tadi yang berjamaah itu adalah sholat berjamaahnya. Zikirnya selesai masing-masing. Doanya ya fadhol masing-masing. Semua punya permohonan. Ada doa-doa yang dipimpin oleh imam. Ketika umpamanya sholat Jumat kita mengaminkan doanya imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Silahkan. Terus apakah NU itu termasuk bid'ah? Masya Allah. Kok bisa? Kan kebanyakan kan itu yang pakai pujian, pakai zikir bersama. Jadi NU ini ormas. Nahdlatul Ulama. Ormas ini ngurusin banyak acara. Jadi mereka punya sekolahan, mereka punya rumah sakit, mereka punya kampus. Jadi bukan agama. Jadi kalau bicara Nahdlatul Ulama, ya macam-macam orang Nahdlatul Ulama. Jadi kalau bicara tadi puji-pujian tadi, pertanyaannya Rasul SAW ngamalkan enggak? Kalau enggak ya usahakan kita enggak ngamal no. Kalau enggak kita akan terus ribut. Oh ini katanya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat masuk neraka nanti. Kadang-kadang seperti itu terjadi keributan. Sudah selesai, tidak usah ribut. Bagaimana kita umat Islam menuju kepada sunnahnya Rasul SAW. Nabi ngamal enggak? Enggak ngamal, ya wis. Daripada kita ribut terus. Kalau Nabi ngamalkan, ya kita amalkan. Orang mau ngomong apa, ini sunnahnya Rasul SAW. Antum mau ngomong bid'ah, enggak apa-apa ngomong bid'ah. Karena ini sunnahnya Nabi SAW. Maka di sini tugas kita adalah belajar untuk mencintai Rasulullah SAW. Maka tadi yang sampaikan, kebanyakan kita kan Islamnya keturunan. Nggak pernah belajar mana sih yang diamalkan Nabi SAW.
Nabi itu kalau sholat bagaimana? Sudahkah kita sholatnya seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW? Mungkin belum. Kenapa? Karena kita, anak dari dulu kayak gini Pak Ustadz. Ya kalau dari dulu seperti itu, ilmu itu berkembang. Makanya kalau kita lihat orang itu tambah pinter, tambah ngerti. Dari mana? Alhamdulillah sekarang ada Al-Quran, terjemahan yang sudah mudah untuk dibaca. Ada hadis-hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang menceritakan tentang kehidupan Rasul SAW. Jadi antum bisa tahu Nabi SAW apa yang dikerjakan dari mulai beliau membuka matanya sampai beliau menutup matanya. Tapi kita pernah baca enggak? Tidak kadang-kala. Maka tugas kita belajar. Kita katakan di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasilah atau Al-Wasliyah, ada Asy-Syafi'iyah, macam-macam ormas itu hanya wadah sebenarnya. Tapi itu bukan dijadikan sebuah ajaran yang kalau tidak sesuai dengan Muhammadiyah sesat, tidak sesuai dengan NU sesat, akhirnya kita dipecah belah oleh orang-orang. Tapi itu kita jadikan hanya sebagai sarana ormas, jangan sampai kamu bukan NU sesat. Karena saya Muhammadiyah umumnya. Itu yang terjadi. Tidak. Kita sama-sama umat Islam. Tujuan kita adalah bagaimana mencapai kepada keridhaan Allah dengan mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar. Tugas kita belajar. Kalau kita mau mendapatin orang mengatakan bahwa ini bid'ah. Loh kalau bid'ah coba Anda mau pelajarin. Benar nggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengamalkan. Sehingga ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dan persatuan umat Islam bisa mengantarkan kepada kejayaan umat Islam. Jadi ingat kita terus belajar. Saya pun masih belajar. Mungkin yang saya sampaikan sekarang nanti ada ustadz yang menegur ustadz, yang disampaikan ustadz salah. Loh kok bisa salah? Ini loh sunnahnya Nabi kayak gini. Ini loh hadisnya. Apa tugas anak? Mempertahankan pendapat anak? Ya tidak, kita terima. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Idza wajadtum qawli yukhalifu haditha Rasulullah SAW. Kalau kalian mendapatkan pendapatku. Ini pendapat Imam Syafi'i mengatakan. Kalau kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Fadribu biqawli ardul haid. Lemparkan ucap pendapatku ini ke tembok. Jangan dipakai. Itu Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i mengajak agar kita mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dipercayai untuk menyampaikan agama ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama pewaris para nabi. Makanya kalau kita lihat ada berapa madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Mereka ini bukan agama jamaah. Kita nggak boleh fanatik. Pokoknya yang menyelisih pendapat Imam Abu Hanifah nggak bisa diterima. Sampai seperti itu. Jadi ada orang-orang yang mengikuti pendapat Abu Hanifah yang berpendapat kalau ada hadis yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah maka hadis itu dhaif. Kalau ada ayat Quran yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah maka ayat Quran itu perlu ditakwilkan. Jadi yang jadi tolak ukur adalah pendapat ulama. Mereka nggak boleh kita menjadikan seperti itu. Maka ingat yang menjadi patokan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Para ulama mereka lah yang memberikan jalan kepada kita agar kita bisa mengetahui sunnah Nabi SAW. Mereka menulis, mereka mengkaji sehingga lebih mudah buat kita untuk memahami agama ini. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lainnya? Fadhil. Ya. Masya Allah. Dengar jemaah. Ada orang diajak sholat alasannya apa? Kelambiku si kotor. Baik. Syarat sahnya sholat itu harus suci. Suci ini beda dengan bersih. Antum bajunya kena debu. Kotor apa bersih? Kotor. Tapi suci lawannya apa? Najis.
Bajunya suci apa najis? Suci. Itu cuma alasan yang dibikin. Sholat ini ya memang berat. Tapi ada orang yang bikin berat. Ana Ustaz kalau sholat harus mandi dulu. Loh, syariat sopo sholat harus mandi? Syarat sholat itu apa? Wudu. Mandi itu kalau junub. Baru wajib mandi. Jadi kalau bapak paling enggak ya Rasul SAW memang menganjurkan. Kalau bisa orang itu punya baju kerja, punya baju buat ibadah. Tapi kalau hanya punya satu baju, jangan sampai gara-gara baju kotor kita tidak sholat. Sholat baju kotor itu sah. Yang tidak sah sholat pakai baju najis. Dan buat yang kerja bangunan urusan khususnya yang urusan cat. Yang ngecat, mana tukang cat? Nah. Airnya enggak ada. Tayamum jadi. Kalau nggak ada air kan tayamum. Air apa? Ya. Wudunya pakai air drum. Air drum ini najis apa suci? Hah? Kurang bersih. Bau apa? Bau air. Bau asin ya memang air laut asin jamaah. Air laut suci apa tidak? Suci. Jadi alasan mana yang jadi ton? Kalau airnya air asin, baunya bau asin, namanya garam lah kita tahu lah. Selama air itu suci, berarti kita masih wajib untuk. Tapi untuk ke depan insya Allah airnya akan disiapkan untuk yang wudhu. Enggak, yang ana ingin sampaikan buat yang cat. Tukang cat ini. Ingat, kadangkala dia sholat padahal ada cat di tangannya. Wudhunya tidak sah. Karena air terhalangi tidak masuk ke kulitnya. Maka tolong berhati-hati. Kalau bicara air ya insya Allah diusahakan air nanti yang mencukupi untuk berwudhu. Tapi yang jelas sholatlah dalam kondisi apapun. Nggak ada air tayamum. Tapi kayaknya masih belum boleh tayamum di sini jamaah. Apa sudah boleh tayamum? Belum boleh tayamum jamaah. Kadangkala kita mengatakan air ada Ustaz tapi jauh. Syarat tayamum itu tidak ada air sama sekali. Ini ada air cuma naik sepeda motor Ustaz. Berangkat naik sepeda motor. Anda lihat sebelum masuk sini ada masjid di sana. Masjid apa? Masjid Adnan. Taib, masjid itu ada air apa tidak? Airnya bau juga? Oh enggak jamaah. Tapi jauh Ustaz. Pahalanya lebih banyak sana jamaah. Artinya semakin jauh semakin besar pahalanya. Jadi tetaplah. Nggak ada lagi alasan baju kotor. Baju kotor nggak apa-apa buat sholat. Selama tidak najis. Pertanyaan kedua. Apakah sholat itu harus pakai sejadah? Apakah syarat sahnya sholat harus pakai sejadah? Tidak. Boleh nggak sholat di tanah? Boleh selama tanahnya suci sholat di tanah. Umpamanya ada yang tempat kerjanya Ustaz. Anak kerja nggak ada masjid Ustaz. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini dijadikan suci dan masjid buat umat Nabi Muhammad SAW. Di mana engkau masuk waktu sholat, sholatlah. Enggak ada air, tayamum. Enggak ada sejadah, sholat di tanah. Maka tolong diperhatikan. Jadi istilah kotor itu, ya kalau ingin sempurna enggak apa-apa silahkan. Tapi jangan sampai gara-gara kotor enggak sholat. Kalau mengatakan enggak, ana mau ganti baju dulu. Silahkan ganti baju. Dan insya Allah bisalah jamaah. Kita usahakan. Tadi bapak-bapak memang punya baju yang khusus sholat. Yang khusus buat kerja. Sehingga pas masuk waktu sholat sudah.
Dan cuma berapa menit ya, Ma? Sekarang sholat duhur 5 menit, 10 menit. Di sini berapa menit sholat? Tergantung imamnya. Imamnya baca Al-Baqarah bisa sampai asar. Tapi kan imamnya baca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, qul huwallah. 5 menit selesai. Setelah itu silahkan lanjutkan cari dunia. Sholat jangan pernah ditinggal. Orang sakit, boleh nggak orang sakit nggak sholat? Orang sakit wajib sholat. Yang boleh tidak sholat adalah orang edan. Iya, orang sakit jiwa, gila, nggak apa-apa dia nggak sholat. Kemudian orang yang pingsan, selama akal masih ada jemaah, wajib sholat. Walaupun sakit, Ustaz nggak bisa berdiri, sholat dalam kondisi duduk. Nggak bisa duduk, sholat dalam kondisi berbaring. Nggak bisa wudhu, diwudui. Nggak boleh kena air, tayamum. Sholat ini kewajiban yang tidak pernah gugur jamaah. Maka tolong jangan diremehkan. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya nggak benar, bahaya dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lainnya? Fadhal. Apa hukumnya qunut? Baik, qunut ini ada 2. Satu, qunut nazilah. Qunut ketika umat Islam terkena bencana. Umpamanya umat Islam dibantai oleh orang-orang kafir. Itu dianjurkan semua masjid untuk qunut. Qunutnya di 5 waktu sholat. Atau di 3 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau subuh, maghrib, dan isya. Qunut nazilat. Dan itu pernah dilakukan Rasul SAW selama sebulan penuh. Qunut nazilat. Yang kedua, qunut pada waktu subuh. Ini permasalahan yang jadi perselisihan di antara para ulama. Sejak zaman dulu. Jadi kalau dilihat sejak zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa jemaah? Yuk. 100 piro? Nih. Berapa? Kita ini Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi kita masa nggak tahu. Kapan Imam Syafi'i meninggal dunia? Tahun 204. Gurunya namanya Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad. Ada imam mazhab tertua. Siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah itu meninggal pada waktu lahirnya Imam Syafi'i. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Maka dikatakan mata imam wa wulida imam. Mati seorang imam dan lahir seorang imam yang baru. Itu Imam Syafi'i. Di antara 4 mazhab ini yang kunut siapa? Maliki sama Syafi'i. Yang tidak kunut Hanafi dan Hambali. Jadi masalah ini masalah yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat. Kenapa kok bisa beda pendapat Ustaz? Karena masalahnya hadis yang dijadikan sandaran kunut itu sebagian berpendapat sahih, sebagian berpendapat dhaif. Imam Syafi'i berpendapat sahih. Jadi hadis Anas bin Malik yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi itu pernah kunut selama 1 bulan. Thumma tarak, kemudian ditinggalkan, berhenti kunut. 1 bulan itu kunut nazilah. Ada tambahan hadis. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal juga, muridnya Imam Syafi'i. Illal fajr, kecuali salat subuh. Walam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Nabi itu tetap kunut sampai meninggal dunia. Itu hadisnya. Tapi sebagian ulama mendhaifkan hadis ini.
Mereka berpendapat kalau kunut itu dilakukan oleh Nabi SAW. Pasti dilakukan oleh Abu Bakar. Pasti dilakukan oleh Umar. Pasti dilakukan oleh Utsman. Pasti dilakukan oleh Ali. Dan tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Lawan kita tiap subuh. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ini bagi yang berpendapat kunut itu hadisnya tidak sahih. Terus bagaimana sekarang dengan perbedaan pendapat ini? Harus legowo. Kalau imamnya kunut, ya makmumnya melok kunut. Le imam ndak kunut, ojo pindah masjid. Kita ini harus legowo. Oh, nggak kunut, ndak. Anak golek masjid lagi nih. Ndak boleh jamaah. Kita ini sak duluran. Jadi ada masalah-masalah yang memang terjadi perbedaan. Ya sudah, kalau imamnya memang nggak kunut, kita nggak usah kunut. Kalau imamnya kunut, ya antum mau nggak mau harus ikut imam. Karena ana pernah jadi imam jamaah. Pada waktu itu, ya tahun 97 lah. Ana berangkat ke Kalimantan naik kapal laut. Dari Surabaya sih. Dari Perak. Ketika subuh orang-orang ngelihat ana pakai jenggot ya. Imam. Nggak rule imamnya nggak kunut. Ana nggak kunut. Ana juga nggak kunut. Setelah sholat itu sebagian jamaah berdiri. Ayo. Sholat tidak sah. Loh. Kok sholat tidak sah? Itu ya apa? Ini yang bermasalah. Ketika perbedaan pendapat menyebabkan perpecahan. Nggak boleh. Selama ada ruang untuk beda pendapat, ada khilaf di antara para ulama, ya sudah saling berlapang dada. Tapi kalau ternyata khilafnya memang nggak ada hadisnya, ya sudah nggak usah dilakoni. Ini masalahnya memang ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Makanya yang berpendapat bahwasanya hadisnya tidak sahih, ya jangan kunut. Kita nggak boleh maksa. Antum maksa imamnya, kalau nggak kunut, ana pindah masjid. Tidak bisa. Ya imamnya fadol, imamnya tidak kunut, anak nggak kunut. Tapi kalau anak jadi imam, mamanya anak kunut, anak akan kunut. Dan mohon saling menghargai. Jadi jangan karena imamnya tidak kunut, tidak sholat di masjid. Tidak, sholat di kamar aja. Seperti itu. Tidak. Soalnya kalau antum ke Mekah, orang jemaah haji itu 40 hari tidak kunut imamnya. Makanya sebagian orang kalau berangkat umroh, Ramadan itu kalau sholat taraweh di sana 21 atau 23. 21 rakaat. Apa katanya jamaahnya? Ternyata Imam Masjidil Haram NU. Soalnya sholatnya 23. Pas subuh dak kunut imami. Loh kok Muhammadiyah lek subuh? Jadi lek taraweh NU, lek subuh Muhammadiyah. Ini kita harus belajar supaya tidak terlalu terlalu sempit cara kita memandang. Sehingga kita tetap beribadah. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ya tinggalkan. Ada hal-hal yang kita harus lapang dada, legowo, ya legowo. Saling menghormatin dan tidak saling mencaci. Tapi nasihat ana buat semua, terus belajar. Terus belajar. Umpamanya kita melihat sesuatu kok aneh ini ya. Orang kayak gini, ini aliran opo? Ya kita lihat, apakah memang benar ini diajarkan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Kalau antum sholat di Masjidil Haram, bismillahnya tidak keras. Bismillahnya tidak keras mereka. Baik, di Indonesia keras. Ya sudah, dua-duanya sama-sama sah. Tapi kalau orang tidak belajar akan saling menyalahkan. Karena ilmu nih kurang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda rasa cukup jamaah karena sudah pada lapar. Tapi kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Ini yang bisa Anda sampaikan apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Anda mohon maaf. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.